Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Brian, teman otomasi. Nah, jadi di video ini video khusus buat teman-teman yang mungkin bukan RPA developer, tapi ingin membuat robot. Nah, jadi pastinya nih, teman-teman yang di kantoran atau yang bukan seorang developer, bukan seorang codingan, coder, dan lain-lain, itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang juga pengen diotomasikan. Nah, tapi kita lihat di FS Studio itu agak mengerikan ya. Jadi agak terintimidasi sama si aplikasi ini. Nah, tapi tenang, di video ini saya akan tunjukin ke teman-teman salah satu aplikasi lainnya dari Wattpad juga. Ketika teman-teman download, eh, ini akan lebih simple tampilannya. Lebih user friendly. Teman-teman itu tanpa codingan sama sekali. Nah, itu dia adalah Studio X namanya. Nah, Yapet itu juga mengeluarkan produk ya. Jadi cuma beda license saja. Saya akan tunjukin di agak belakang gimana kita bisa menggantinya. Sebelum itu, subscribe. Nah, jadi kita balik. Di Studio X ini, dia merupakan sebuah aplikasi simpel ya. Dia disimpelkan dari si Yapet Studio dari biasanya. Nah, jadi dia merupakan memang dirancang khusus buat teman-teman yang bukan seorang RPA developer banget, tapi ingin membuat sebuah project untuk mengotomasikan pekerjaan sehari-hari. Makanya dia lebih fokus ke yang Excel lah, ke Word dokumen lah, dan file-file Excel dan lainnya lah. Seputar-seputar Microsoft Word. Kalau misalnya mau ke web, nah itu juga bisa. Nah, ini di video ini saya akan coba tunjukin ke teman-teman gimana caranya untuk bisa berpindah license dari yang biasa Studio kita menuju ke Studio X. Dan jangan khawatir teman-teman, Studio X itu gratis dipakai untuk semuanya dalam versi community ya. Ya teman-teman bisa membangun project sesuka hati. Dan tenang saja, ini simple banget dan tampilannya juga akan simple. Nah, ke belakangnya nanti saya juga akan bikin video tutorial gimana nih teman-teman yang bukan seorang developer tapi pengen membuat robot. Jadi ada asisten dalam kerjaan sehari-hari. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa juga ya subscribe juga ya supaya dapat info lebih lanjut mengenai Studio X ini dan tutorialnya gimana caranya. Oke? Nah, saya akan coba share screen ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi ketika teman-teman buka Yapet Studio, tampilan awalnya harusnya seperti ini gitu. Jadi bagi-bagi teman yang belum download Yapet Studio, saya juga ada video yang menjelaskan gimana cara kita bisa download dan install Studio ya. Dan bisa ikutin step itu dulu. Nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ketika buka, cari aja Yapet Studio, maka dia akan tampil seperti ini. Kecuali yang di sini ya, ini harusnya masih kosong. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah kita ke sini, ke bagian setting. Klik. Kemudian kita ke license and profile. Dan kita change profile di sini. Ingat, dari halaman utama kita ke setting, license and profile, dan kita klik change profile ini. Kalau bisa benar, ketika teman-teman klik, maka dia akan muncul di sini. Teman-teman mau di studio kah? Atau Studio X di sini? Nah, jadi kalau misalnya kita tujuan dari Studio X, maka bisa lihat langsung pilih sini. Nah, kita bisa lihat juga nih deskripsinya. Nah, Studio X ini emang untuk bisnis user atau teman-teman pebisnis ya, yang memang ingin mengotomasikan tasknya untuk mereka sendiri. Nah, jadi ini untuk developing lebih cepat dan tentu saja ini nih low code dan nggak ada codingan sama sekali. Jadi teman-teman tanpa pengalaman coding pun ini tuh bisa digunakan. Ketika udah, kita tinggal langsung klik aja. Dan perfect change, kamu mau restart, ini maksudnya restart si studio ya, bukan restart si komputer. Nah, tinggal diklik yes. Nah, maka tampilan akan berubah. Studio X seperti ini. Nah, jadi
Udah, sesimpel itu. Jadi ketika teman-teman mau bikin sebuah project baru, tinggal masuk ke sini. Ini blank task. Oke. Sini new blank task. Kasih nama tasknya seperti apa? Anda dan deskripsi, dan juga kita bisa deskripsinya. Robot pertama saya. Oke, kita create. Maka dia akan tampilannya seperti ini ya. Bentar. Kita full seperti ini. Bisa dilihat ini tampilannya jauh lebih simple daripada UiPath Studio ya. Desainnya, tabnya cuma ada desain sama home di sini. Desain berarti kita adalah halaman desain kita sendiri. Dan juga tinggal activity di sini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan aja langsung tanpa pusing-pusing. Nah, di sini juga ada tools ya. Tapi nggak semuanya bisa kita gunakan juga, tergantung kebutuhan. Nah, sisanya udah kita bisa pakai langsung. Kalau misalnya mau cari apa? Activity, tinggal cari aja. Misalnya kita di sini box, SS box saya di sini, kita keluar dari sini, dan kita klik select value, dan kita bisa kita perhatiin di sini, kita klik di sini, dia tidak akan langsung edit gitu. Maka sini akan ini nih muncul, apakah kita mau jalan ini pas kapan nih, dia mau value-nya apa, ditanya ketika kita di running, atau ini merupakan date time atau waktu ya, waktu tanggal, atau condition builder, angka kah, atau dari clipboard kah ini, teks kah, atau empty value, atau boolean true atau false, ataupun kita bisa edit sendiri. Nah, jadi semua ini bisa kita customize. Contoh kita di sini jangan lupa kita petik 2. Halo dunia. Dunia ini robot. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di nama dari setiap activity-nya ini udah otomatis ada angka satunya. Nah, jadi dia akan lebih terstruktur di StudioX ini, tampil lebih simpel. Dan dia akan, kalau kita jalanin, kita run. Nah, maka dia akan muncul di sini. Halo, ini robot pertama. Nah, jadi ini ya, ini cara simpel. Untuk tutorial lengkapnya, saya akan coba explore satu-satu ya, dari activity-activity yang ada di sini. Apakah kita pakai Outlook, Excel file, Gmail, PowerPoint, Word, dan lain. Saya akan coba bahas satu-satu dengan seri khusus di StudioX. Nah, oke ya. Kita balik lagi. Nah, jadi seperti itu ya, StudioX. Jadi bagi teman-teman kantoran yang bukan developer, yang pengen membuat robot Anda sendiri, stay tune. Saya akan coba bikin video menemani Anda untuk membangun robot Anda. Sehingga kamu bisa lakuin yang terbaik, atau you do best, so let your robot do the best. Saya Kento, sampai jumpa kita lagi di video selanjutnya. Bye.